لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwanu fiddin, qaimin qaimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ayat ini bicara tentang ketika di bulan Ramadan ada orang yang tidak berpuasa, maka kewajiban mereka adalah mengganti puasa lagi dengan cara berpuasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dalam keadaan musafir. Ketika kita sakit di bulan Ramadan dan tidak berpuasa, maka fa'iddatu min ayyamin ukhra, ganti kata Allah dengan cara berpuasa lagi di hari yang lain. Pada saat kita musafir, kita tidak berpuasa, maka itu pun caranya adalah mengganti dengan cara berpuasa lagi. Yang menarik adalah ketika Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup bagi mereka untuk membayar fidyah. Siapa orang-orang yang tidak mampu? Pertama, ulama sepakat syuyukhul kabir, orang yang sudah tua, ya mungkin di atas 80, 90, yang secara fisik mereka tidak mampu untuk berpuasa. Jangankan untuk mengganti puasa mereka di bulan Ramadan dengan cara berpuasa bersama saja bersama kaum muslimin mereka tidak mampu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mereka masuk pada istilah syuyukhul kabir, orang yang sudah sangat tua, yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, mereka hanya dibebankan untuk dibayarkan fidyah. Kelompok yang kedua yang wajib untuk membayar fidyah ketika tidak berpuasa adalah seorang perempuan yang dalam keadaan hamil. Perempuan hamil ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah mereka qadha atau fidyah? Jumhur ulama menyatakan mereka wajib untuk membayar fidyah, tidak perlu qadha, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Abbas. Kelompok yang ketiga yang mereka adalah cukup untuk membayar fidyah ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, zawatil murdi, perempuan yang menyusui. Nah, perempuan yang menyusui ini dilihat, kalau dia keluar darah nifas dan dia juga menyusui, maka perempuan ini ketika tidak berpuasa di saat itu mereka qadha, bukan fidyah, kecuali darah nifasnya berhenti. Contoh, ada orang melahirkan di bulan Sya'ban, kemudian jelas orang melahirkan keluar darah nifas dan dia kemudian menyusui, masuk sampai 5 Ramadan misalnya, sampai 5 Ramadan darah nifasnya berhenti, kemudian dia tetap menyusui sampai akhir dari Ramadan, 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan, perempuan ini bukan fidyah tapi dia qadha. Kenapa? Karena itu nifas, bukan sebab menyusui. 6 Ramadan yang darah nifasnya berhenti sampai akhir dari bulan Ramadan, kalau dia tidak berpuasa, maka perhitungannya adalah dia membayar fidyah. Kaidahnya adalah kapanpun darah nifasnya berhenti, maka di hari itu dia cukup bayar fidyah. Tapi di saat masih ada darah nifasnya dan dia menyusui juga, maka yang dihitung adalah dia qadha, bukan fidyah, bukan fidyah. Siapa lagi yang bayar fidyah? Yang bayar fidyah adalah orang yang dia sakit
yang sakitnya divonis oleh ahli kesehatan tidak bisa sembuh, sakit permanen. Ada orang, dia bukan orang yang tua, tapi dia ada dapat musibah penyakit, yang penyakit itu divonis dia tidak bisa sembuh. Mohon maaf, stroke itu mungkin tuh sembuh, jantung itu bisa sembuh. Ada penyakit-penyakit khusus yang dianggap tidak mungkin untuk sembuh dan dia lemah. Misalnya, mohon maaf, saban minggu dia harus cuci darah misalnya, dan berat orang seperti ini, dan dia divonis dia tidak sembuh oleh ahli kesehatan, maka dia cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Tergolong orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian siapa lagi yang cukup untuk membayar fidyah? Seorang yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia, dia belum sempat untuk membayar. Ada orang meninggal di bulan Ramadan, misalnya dia sakit dari 1 Ramadan sampai 17 Ramadan dia sakit. Kemudian dia meninggal di 18 Ramadan misalnya. 1 sampai 17 Ramadan dia tidak berpuasa disebabkan sakitnya dia. Apakah ahli warisnya qadha? Tidak, ahli warisnya cukup fidyah. Nah, khilaf para ulama berbeda pendapat. Ketika ada orang yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia sembuh di bulan Syawal. Ternyata di bulan Syawal dia tidak bayar hutang Ramadan dia. Di bulan Zulqa'dah dia meninggal dunia, dia tidak sempat bayar. Nah, apakah ahli waris yang mengqadha puasa yang dia tinggalkan atau cukup bayar fidyah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan bayar fidyah. Tapi yang pertama tadi, kalau ada yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal di bulan Ramadan, tentunya dia belum sempat untuk membayar Ramadannya dia. Maka ahli warisnya menurut mayoritas pendapat para ulama cukup fidyah. Tidak perlu untuk mengqadha, tidak perlu untuk membayarkan puasa dengan cara berpuasa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.